Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lampadli, saya dari Duta Kampus Universitas Primagera tahun 2023. Kebetulan saya di Divisi Duta Persahabatan. Selain itu saya juga menjabat sebagai Ketua Divisi Olahraga di Karangan Taruna Pasanggerahan Kabupaten Serang. Saya juga menjadi Ketua Kosma, dan insya Allah semoga bila ada rezeki saya ingin menjadi Ketua BEM di UPG. Sebelumnya, menurut Anda, bagaimana Anda mendefinisikan kecerdasan dalam konteks pembentukan pemimpinan bisnis? Kecerdasan dalam konteks pemimpin dalam bisnis ya. Jadi itu tuh bisa dibilang sebagai soft skill dari seorang pemimpin yang dimana itu bisa dia peroleh, bisa dari bakat alamiah dia tentang kepemimpinan, bisa karena keturunan, mungkin karena faktor-faktor seperti lingkungan yang menjadikan dia memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Kemudian itu skill atau kecerdasan dalam kepemimpinan bisnis itu bisa diasah dengan cara sering berlatih, kemudian membaca buku, kemudian mempraktekkan, ibaratnya perbanyaklah pengalaman supaya kita terbiasa saat memimpin dalam bisnis gitu. Karena kecerdasan akan diperoleh ketika kita telah banyak mempelajari ilmu-ilmu dalam segala bidang, khususnya kepemimpinan. Dan bagaimana peran kecerdasan emosional dalam membentuk kepemimpinan yang efektif di dunia bisnis? Kecerdasan emosional di sini sendiri berarti kecerdasan secara emosional yang dimana dia memiliki kecerdasan ketika dia berbicara, dia dapat mempengaruhi orang lain dengan apa yang dia katakan. Tentunya ini memiliki peran psikologis ya, karena suatu kecerdasan emosional itu bisa dibentuk karena kematangan saat dia memimpin, yang tentunya ini dibutuhkan waktu dan pengalaman yang berlimpah sehingga dia bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam bisnis dengan menggunakan kecerdasan emosional yang dia miliki gitu. Lalu bagaimana Anda melihat hubungan antara kecerdasan intelektual dan kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin bisnis yang sukses? Tentunya hal ini harus berimbang antara kecerdasan intelektual dan kemampuan di dalam memimpin, di mana hal ini tentunya menjadi suatu tolak ukur atau patokan penting bagaimana suksesnya seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi atau suatu bisnis. Karena apa? Karena ketika dia memimpin, dia juga harus memiliki kecerdasan intelektual, karena hubungan kecerdasan intelektual ini sangat berkaitan dalam memimpin, karena sebuah wawasan atau segudang pengalaman yang dia miliki itu bisa membentuk karakter dia jadi bisa memimpin dengan gayanya sendiri, dengan kecerdasan yang mumpuni yang telah dia miliki sejak yang apabila dia memimpin, dia sudah tahu nih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik. Itu kan berkat kecerdasan intelektual yang dia miliki gitu. Dalam situasi bisnis yang kompleks, seberapa penting menurut Anda kecerdasan analitis dan dalam membuat keputusan kepemimpinan yang tepat? Kecerdasan analitis ya untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi khususnya kita sebagai mahasiswa kan sudah dituntut tuh untuk berpikir kritis. Nah, ini berpikir kritis itu kan kita berpikir secara cepat, tepat, dan efisien, yang dimana kita juga mengambil keputusan sesuai dengan data yang telah kita olah, yang dari analisis ini sendiri. Jadi kita mengolah data, menganalisa, kemudian kita baru tuh dapat menyimpulkan apa yang bisa kita buat gitu, menyimpulkan apa yang akan kita buat gitu ke depannya, yang membuat kita mengambil keputusan tersebut gitu. Hasil dari analisa, kemudian dia kaji, kemudian dipraktekkan gitu untuk ke depannya. Bagaimana Anda melihat kemampuan untuk belajar dan beradaptasi sebagai bagian dari kecerdasan yang diperlukan untuk memimpin bisnis? Adaptasi ya. Jadi untuk adaptasi sendiri, dimana dia harus terbiasa, seperti yang poin pertama, faktor lingkungan. Ketika dia berada di lingkungan orang-orang yang berintelijensi tinggi, otomatis dia akan mulai terbiasa dengan hal-hal yang sudah notabene-nya tidak asing lagi di dunia kerja. Jadi ketika dia terjun di suatu lingkungan organisasi atau dalam bisnis, dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa terjadi di perusahaan atau dalam organisasi. Makanya ketika dia terbiasa dengan lingkungan, otomatis dia sudah beradaptasi itu dengan
lingkungan apa yang dia jalani selama ini, tentunya dalam lingkungan bisnis, itu akan membuat suatu perubahan atau suatu kelebihan untuk seorang pemimpin ketika sudah bisa beradaptasi di mana dia menginjakkan kakinya, di mana langit dijunjung. Artinya dia bisa menempatkan diri ketika dia berada dimanapun, dia bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Apa strategi atau tindakan konkret yang dapat diambil pemimpin bisnis untuk terus meningkatkan kecerdasannya dalam dinamika bisnis yang terus berubah? Yang pertama, untuk meningkatkan kecerdasannya ya, tentunya dia harus berani mengambil resiko dengan memulai hal-hal yang baru, yang inovatif, yang kreatif untuk mengembangkan bisnisnya. Kalaupun dia gagal, tentunya dia mendapatkan pengalaman tuh. Jadi dia tidak stagnan di hal itu saja. Jadi dia mempunyai potensi lebih tuh. Dia bisa mengkaji banyak hal yang karena kegagalan yang dia miliki, tentunya dia akan memiliki rasa penasaran karena kebanyakan filosof di dunia itu lahir dari keraguan-raguan. Ketika dia tidak tahu tentang sesuatu, maka dia memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa gitu. Dan dia akan mengkaji lebih lanjut, mempelajari hal-hal yang ingin dia ketahui sehingga dia dapat mengetahui hal tersebut. Nah, seperti tadi langkah yang diambil oleh pemimpin untuk terus meningkatkan kecerdasan ya, dengan cara belajar dan memperbanyak pengalaman, menambah wawasan, dan berani mencoba mengambil resiko atau memulai hal-hal yang baru gitu. Dan terakhir nih, apa sih peran etika dan kecerdasan moral dalam membentuk kepemimpinan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di dunia bisnis? Etika dan moral ini tentunya ditanamkan sejak kita berada di lingkungan sekolah dasar bahkan ya. Karena apa? Etika dan moral itu tingkatannya di atas ilmu. Ketika kita memiliki etika dan moral, ya bisa kita sebut adab lah. Ketika kita memiliki adab yang baik, otomatis kita akan memiliki suatu acuan atau suatu pandangan gitu. Kita tidak boleh melakukan hal ini, kita tidak boleh melakukan hal itu. Jadi kita punya arahan, punya patokan tersendiri. Jadi ketika kita jadi mengemban tugas sebagai seorang pemimpin, kita dapat bertanggung jawab karena setiap apa yang kita perbuat itu akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat gitu. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga selaku bisa dibilang narasumber ya, saya juga meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau kalimat saya yang salah atau kurang mengena di hati teman-teman, karena kesalahan itu murni datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah. Karena semua ini menurut pendapat dan sependek pengetahuan saya, maka tentunya akan banyak kekurangan yang didapatkan pada wawancara kali ini. Namun semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti atau mempelajari tentang hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.